Selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Thank you buat Kak Yongki, Kak Steven dan seluruh tim yang ada ya bisa berbagi malam hari ini. Saya mau sharing kepada kita semua malam hari ini tentang Facing Your Giants. Ya ini diambil dari buku yang saya tuliskan. Saya ikut seminar sekitar belasan tahun yang lalu. Saya lupa pastinya itu kapan tahunnya, tapi waktu saya ikut seminar itu, waktu saya dengar pengajaran itu, saya sangat diberkati. Nah, pulang dari seminar itu, saya mulai coba meneliti, menggali firman Tuhan yang saya dapatkan, dan saya mulai menuliskannya ya di dalam buku, dan saya berencana satu hari nanti saya mau publish gitu, apa yang saya rasa ini pesan ini akan sangat berguna gitu buat anak-anak muda, buat tubuh Kristus. Nah, tahun 2005 ya atau 15 saya lupa ini tepatnya. Saya setelah beberapa tahun saya udah ada naskahnya, saya coba sudah tuliskan di laptop. Nah, satu kali saya mengantar Kak Ayub Bansole itu pulang ke rumahnya. Nah, waktu dalam perjalanan pulang, biasa saya bilang, Kak Ayub boleh nggak saya berdoa gitu buat saya. Nah, Kak Ayub dia bernubuat, dia berkata, Hendy ada banyak hikmat yang Tuhan taruh ke kamu, dan kamu harus publish gitu, jadikan buku gitu. Jadi setelah 1 tahun dari nubuatan itu, akhirnya buku yang ketiga ini saya publish gitu. Jadi saya percaya lewat sharing malam hari ini, saya berdoa pesan ini juga menjadi berkat ya buat kita semua. Nah, salah satu power statement yang ada di buku itu adalah fokus kepada raksasa Anda akan dikalahkan. Ya, kita melihat nanti belajar dari cerita tentang Daud, bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Kalau kita melihat orang Israel tuh begitu fokus kepada Goliat, itu bahkan mereka belum perang, hanya dengar Goliat ngomong aja mereka itu sudah sangat ketakutan, mereka sangat cemas gitu. Nah, Tuhan mengingatkan kalau kita fokus kepada raksasa, kita akan dikalahkan. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan, maka kita akan mengalahkan raksasa itu. Ya, Daud berfokus kepada Tuhan, Daud mengalahkan Goliat. Nah, apa yang belum kita kalahkan di masa muda, ya akan menyerang kita kembali di masa yang akan datang. Nah, kita akan melihat. Nah, hari ini kalau kita membaca di 1 Samuel 17 ayat 40 dikatakan Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Nah, ternyata saudara, Goliat itu bukan sendiri, tetapi Goliat itu sebetulnya punya 4 saudara raksasa. Jadi Daud itu mengambil 5 batu, sudah siap-siap untuk 5-5-nya dia kalahkan. Cuman yang dikalahkan Daud pada waktu itu hanya Goliat. Nah, 4 saudaranya yang lain ini kabur ya. Nanti 4 saudaranya ini menyerang Daud kembali. Nanti kita lihat. Nah, di dalam 1 Samuel 17 dikatakan orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah di antara Soko dan Aseka di Efes Damin. Saul dan orang-orangnya juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Ada lembah di antara mereka. Jadi kira-kira mereka itu ada lembah dan bukit ketemu bukit. Mereka berkemah satu di bukit ini, satu di bukit ini, dan di tengah-tengahnya ada lembah. Ya, di Soko tentara Filistin dan orang Israel di lembah Tarbantin. Nah, kita melihat juga ayat yang keempat dikatakan, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal, ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju jira yang bersisik. Berat baju jira ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki
dari tembaga, di bahunya ia memanggul lembing tembaga, gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 shikal beratnya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Jadi kalau ditinggi dengan meter, Goliat itu 3,5 meter. Kalau jadi pemain basket, dia tunggu di bawah ring, nggak ada yang masuk gitu. Karena ini baru tingginya aja 3,5 meter ini. Kalau dia ngangkat tangannya panjang sekali gitu. Nggak ada orang yang mungkin bisa masuk ring kalau main basket. Dia tunggu di bawah tiang aja. Terus dia jadi center, semua bola tinggal dia taruh. Nggak perlu ngedang lagi gitu. Langsung aja berdiri, langsung bisa masukin bola. Nah, dikatakan baju jiranya 5.000 shikal tembaga itu kalau di kilogram itu berat baju jiranya 70 kilo. Ya, mungkin ada di antara kita nih berat badannya ada yang nggak sampai 70 kilo. Jadi kalau yang berat badannya nggak nyampe 70 kilo ini lebih berat baju jiranya Goliat. Ya, mata tombaknya aja ini baru mata tombaknya, ujung tombaknya itu matanya itu 6,8 kilogram. Jadi Goliat ini betul-betul raksasa gitu besar ya. Nah, dikatakan ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Jadi Goliat itu nantang, coba kirim satu orang di antara para pahlawan orang Israel. Nah, pada waktu itu yang paling tinggi di antara orang Israel itu Raja Saul. Jadi kalau waktu Saul dipilih jadi raja, semua orang Israel tuh nggak ada yang nyampai bahunya Saul. Nah, waktu Goliat menantang barisan orang Israel, nggak ada satupun yang berani melawan Goliat. Nah, ketika Saul dikatakan dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ya, jadi yang diomongin Goliat itu cuman coba hari ini kirim satu orang untuk melawan aku. Ya, kalau kami kalah, kami jadi budak. Kalau kami menang, kalian jadi budak. Jadi hanya itu yang diomongin Goliat tiap hari, pagi dan petang. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Jadi setiap kali mendengar perkataan ini, orang Israel itu bahkan dikatakan Saul dan segenap hati orang Israel menjadi cemas dan mereka sangat ketakutan. Jadi ini dilakukan Goliat itu mengintimidasi selama 40 hari. Nah, kalau seandainya kita nonton film perang, ya yang suka nonton film perang ya, dalam peperangan musuh akan menyerang ketika orang-orang lari ketakutan. Jadi kalau ada tentara musuh lari ketakutan, pasti ini dianggap udah kalah diserang. Harusnya kalau Filistin mau menghancurkan bangsa Israel waktu mereka lari ketakutan, sangat ketakutan, itu waktu yang tepat untuk menyerang. Tetapi itu tidak dilakukan oleh orang Filistin. Jadi dikatakan sedang ia berbicara satu kali dengan mereka, tampillah maju pendekar itu namanya Goliat. Orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin, ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Jadi bangsa Israel, orang-orang Israel mendengar perkataan Goliat, lari ketakutan, cemas hatinya. Tetapi kita melihat Daud mendengarnya juga, tapi kita lihat respon Daud nanti ya. Nah, Goliat ini yang menakutkan itu sebetulnya bukan tongkrongannya, bukan tingginya, bukan jiranya, ya bukan senjatanya, tetapi Goliat ini adalah gambaran dari raksasa lidah. Jadi kekuatan dari Goliat itu yang Goliat lakukan itu dia menebarkan intimidasi. Nah, ini adalah gambaran si jahat. Si jahat itu si iblis mendakwa kita siang dan malam.
Goliat menghina, dia memberikan kutukan. Nah, ini menebarkan kecemasan dan ketakutan. Nah, kita perlu berhati-hati hari-hari ini dengan apa yang kita dengar. Kalau kita salah mendengar, kata-kata yang kita dengar berulang-ulang itu dapat menebarkan kecemasan, menebarkan ketakutan, dan membelenggu kehidupan kita. Ini yang dilakukan Goliat berulang-ulang pagi dan petang. Di salah satu kepulauan, namanya Kepulauan Salomon, ada pohon yang besar-besar. Nah, orang-orang di sana untuk nebang pohon, jadi pohon yang besar itu setiap hari dikutukin selama 40 hari. Setelah 40 hari pohon itu menjadi kering, pohon itu gampang untuk ditebang. Jadi ada kuasa di dalam perkataan. Makanya di kitab Amsal dikatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi setiap pagi dan petang Goliat menebarkan intimidasi. Ya, menebarkan kecemasan sehingga bangsa Israel itu dengar aja udah cemas hatinya, bahkan mereka dikatakan lari ketakutan. Jadi ketakutan dapat melumpuhkan kehidupan kita. Kata-kata yang kita dengar dapat menimbulkan ketakutan atau iman. Kalau kita mendengar perkataan Tuhan, ya iman timbul dari pendengaran. Ya, ketakutan dan iman sebetulnya adalah sama. Kita mempercayai sesuatu yang akan terjadi. Ketakutan mempercayai sesuatu yang negatif, iman mempercayai sesuatu yang dasarnya dari firman Tuhan. Nah, kalau kita mendengarkan perkataan yang negatif, ini akan melumpuhkan kehidupan kita. Ya, jadi hari-hari ini di tengah masa pandemi ini tentunya kita perlu berhati-hati apa yang kita dengar. Makanya firman Tuhan mengingatkan kita, renungkan firman itu siang dan malam. Jadi pagi dengerin firman, malam dengerin firman, dan saya percaya di tengah apa yang kita juga lakukan ya, Koram Deo tiap hari dengar firman, ini sedang membangun iman kita. Ya, kita sedang mempraktekkan. Ya, Kisah 2 ayat 46 dan 47 dikatakan mereka bertekun tiap-tiap hari. Ya, kalau zaman masih offline kita bisa ngumpul, rasanya mustahil kumpul tiap-tiap hari. Tapi dengan adanya pandemi ini Tuhan memberikan kita satu cara yang baru sehingga kita bisa berkumpul tiap-tiap hari. Dan yang luar biasanya dikatakan di Kisah 2 ayat 47, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Nah, ini yang kita perlu rindu. Tiap-tiap hari ketika kita bersekutu, ada kuasanya. Ya, kalau kita udah lakukan terus-menerus dengan kehausan, kita datang kepada Tuhan, kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Lihat Goliat aja. Orang dengar Goliat tiap-tiap hari pagi dan petang. Itu bangsa Israel ketakutan, cemas hati mereka. Nah, bayangin kalau kita tiap-tiap hari kita mendengar firman Tuhan, iman kita akan dibangun. Nah, bagaimana sih mengalahkan Goliat? Ya, kita melihat di dalam ayat 25 dikatakan, berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Jadi respon orang Israel ketakutan, tapi respon Daud itu berbeda. Dia nanya, kalau ada orang yang ngalahin Goliat ini dapat apa? Apa yang akan terjadi? Nah, orang-orang itu bercerita bahwa orang yang menang akan mengalahkan Goliat dianugerahkan raja kekayaan besar dan raja memberikan anaknya. Makanya Daud itu menikah dengan salah satu anak raja. Ya, karena ini janjinya memang Saul memberikan sebuah janji kalau yang ngalahin Goliat bisa menikah dengan anaknya.
Nah, kita melihat di ayat yang ke-32, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang pun seorang menjadi tawar hati, karena dia hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Jadi yang pertama, untuk mengalahkan raksasa lidah, iblis itu mengintimidasi kita, mendakwa kita siang dan malam. Nah, untuk kita menang melawan intimidasi iblis, kita harus sadar siapa kita di dalam Tuhan. Kita ini adalah anaknya Tuhan. Arti dari nama Daud adalah yang dikasihi. Nah, kita perlu menyadari sebagai anak-anak Tuhan, kita ini adalah anak yang Tuhan kasihi. Tuhan itu mengasihi kita, makanya dia mati di atas kayu salib menebus dosa setiap umat manusia. Barang siapa yang percaya, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Daud sadar siapa dia di dalam Tuhan. Orang kalau nggak sadar siapa dirinya di dalam Tuhan, hari-hari ini lagi ngalami pandemi dapat menjadi tawar hati. Kayaknya nggak tahu kapan ini pandemi selesainya. Nggak ada jaminan, kayaknya nggak ada kepastian. Kita bisa menjadi cemas, bahkan orang menjadi depresi. Ya sama kayak bangsa Israel, cemas, ketakutan, depresi, tertekan, pagi dan petang. Bayangin mereka tidur dalam ketakutan. Takut kalau tiba-tiba malam diserang oleh bangsa Filistin. Makanya mereka itu ketakutan, takut diserang. Setiap kali mendengar itu seperti kayak disiksa, ya, ditorment, ya, tormenting spirit. Ada roh yang menyiksa mereka siang dan malam. Ini perkataan itu adalah firman Tuhan katakan, perkataanku adalah roh dan hidup. Kalau perkataan dari si jahat, itu bukan roh dan hidup, tetapi mendatangkan kematian, maut dan kematian. Ayat 33 dikatakan, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Saul aja meragukan Daud. Kenapa? Karena dia sendiri secara badan yang paling gede, paling tinggi, paling berwibawa, udah pernah menang perang. Tetapi Saul ketika lihat Daud nggak mungkin. Tetapi lihat Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tak bersunat itu ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Yang kedua, kita perlu sadar akan penyertaan Tuhan. Saya percaya ya banyak tantangan demi tantangan yang kita hadapi di tengah masa pandemi ini. Ya bahkan mungkin ada orang kalau dengar kata COVID atau dengar kata corona langsung ciut. Kalau dengar berita corona naik, wah langsung tertekan hatinya. Kayak ada sesuatu yang menghimpit, menekan. Tapi kita perlu sadar akan penyertaan Tuhan. Waktu Saul berkata nggak mungkin kamu bisa ngalahin Goliat. Daud itu langsung confess. Dia cerita bagaimana dia ini biasa menggembalakan kambing domba. Ayahnya kalau ada beruang, kalau ada singa, maka dia hajar itu singa dan beruang itu. Dan dia sadar betul akan penyertaan Tuhan. Hari-hari ini kalau kita mau melewati masa pandemi ini, menang dari tantangan, menang dari intimidasi-intimidasi, kita perlu sadar akan penyertaan Tuhan. Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Matius 28 katakan, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Sekitar 1 bulan yang lalu, adik mama saya satu keluarga terpapar COVID, rumahnya deket-deketan sama nenek saya yang usianya 90 tahun. Saya ada cemas gitu, gimana kalau nenek saya terpapar COVID akhirnya. Dan puji Tuhan,
ya, dia bisa lewati hari ini sudah dan dokter aja terkaget bisa bisa melewati COVID ini. Nah, yang saya mau ceritakan waktu saya mendengar uh, tante saya, keluarga, popo saya dan beberapa sepupu saya kena COVID, saya cemas hatinya. Tapi saya diingatkan, nyatakanlah dalam segala hal, keinginanmu kepada Allah dengan ucapan syukur, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu. Saya pakai firman ini untuk hancurkan setiap intimidasi, setiap serangan-serangan dari si jahat. Lewat dari COVID ini, dan juga tante saya udah pernah kena stroke 2 kali. Jadi nggak bisa ngangkat, dia kena stroke 2 kali itu. Nah dia nggak ada sama sekali dampak stroke-nya dan dia juga kena COVID kemarin bisa lewat. Nah saya bisa melihat penyertaan Tuhan dalam hidup uh, keluarga saya. Ya, mama saya juga yang merawat popo saya berinteraksi ya tiap hari ada ngerokin juga, mijetin kakinya, mendoakan juga. Mama saya juga enggak kena COVID. Jadi kita perlu menyadari bahwa sama seperti Daud, dia sadar akan penyertaan Tuhan. Ya, cakar singa dan dari cakar beruang. Kata Saul kepada Daud, pergilah Tuhan menyertai engkau. Jadi kita perlu sadar Bapak Ibu Saudara siapa Tuhan yang kita sembah. Kalau hari-hari ini mungkin kita ngalami bukan Goliat dalam bentuk kita. Nah, kita perlu sadar siapa kita di dalam Tuhan. Siapa kita, identitas kita. Kita adalah anak yang Tuhan kasih. Yang kedua, kita perlu sadar di tengah masa-masa ini dalam kehidupan kita. Tuhan yang menyertai kita sampai hari ini, yang menyertai kita sampai kepadanya. Yang ketiga, dia adalah gembala kita. Ya di dalam kata gembala dia jelaskan itu, gembala itu yang memelihara. Gembala itu yang melindungi domba-dombanya. Gembala itu yang menuntun domba-dombanya. Saya percaya di tengah masa pandemi ini juga ketika kita menghadapi ada Goliat, dia yang memelihara hidup kita. Dia juga yang melindungi dan itu dikatakan kian dekat orang yang membawa serta melihat dia. Dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Jadi senjata itu dia nggak hina kata. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat, lalu demi para alanya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Lihat dikatakan Daud, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan
kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Yang keempat, untuk mengalahkan Goliat kita harus melangkah dengan iman. Kita perlu memperkatakan firman, bertindak sesuai firman. Hari-hari ini ketika Bapak Ibu diserang mungkin dengan kekhawatiran, diserang dengan kecemasan. Apa tandanya Goliat menyerang kehidupan kita? Spirit Goliat kalau menyerang kehidupan kita, tanda yang pertama kita cemas. Yang kedua kita takut. Nah, itu tandanya kalau kita cemas dan takut, ada perkataan-perkataan negatif yang sedang ditabur oleh iblis. Makanya Tuhan mengingatkan kita di dalam kitab Efesus, kita harus mempergunakan selengkap senjata Allah. Ya, kita perlu pakai ketopong keselamatan, baju jira keadilan, ya perisai, ya ikat pinggang kebenaran, pedang roh, dan kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi ketika kita tahu Goliat menyerang kita, kita harus ganti. Misalnya kata-kata itu menyerang kita, kayaknya kamu nggak akan lewat nih COVID. Mungkin kita terpapar COVID, kayaknya bentar lagi kamu sesak napas. Bentar lagi kamu akan mati. Nah, kita harus lawan, melangkah dengan firman. Firman Tuhan berkata, Tuhan sudah menanggung segala kelemahan, segala sakit penyakit kita di dalam tubuhnya. Oleh bilur-bilur Yesus aku telah sembuh. Jadi kita harus melangkah ya lewat memperkatakan firman, bertindak sesuai firman. Ya, Yosua 1:8 dikatakan, jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalanan kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Jadi Daud itu melawan perkataan Goliat dengan perkataan juga. Dia berkata, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Tuhan. Saya percaya ketika kita mengalami ada Goliat-Goliat yang sedang menyerang kehidupan kita, tujuannya agar orang tahu bahwa Israel itu mempunyai Tuhan. Agar orang tahu bahwa kita ini punya Tuhan. Agar orang tahu yang belum percaya itu tahu bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat yang beserta dengan kita. Ayat 47 dikatakan supaya segenap jemaah ini tahu. Agar juga orang-orang, teman-teman kita, orang percaya di Komsel kita, di Koram Deo kita. Tahu, mereka bisa mendengar ketika kita menghadapi Goliat, kita bisa cerita bahwa Tuhan yang menyelamatkan kita. Bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang kalau kena COVID itu ada yang mengalami long COVID. Ada orang-orang yang saya kenal yang usianya jauh lebih muda dari nenek saya. Ketika kena COVID, mereka betul-betul mengalami tekanan, ketakutan, kecemasan. Bahkan setelah sembuh dari COVID, ada yang masih susah berjalan, masih perlu belajar berjalan lagi saking lamanya nggak berjalan di rumah sakit dan mereka perlu belajar bernafas lagi. Bahkan ada yang sampai cemas kalau tiba-tiba sesak jadi masih takut melepaskan oksigennya. Tapi saya melihat bagaimana Popo saya baru kena COVID, nggak lama kena COVID, dia baru selesai operasi katarak. Sampai dokter aja kaget. Kok bisa ya? Kok sehat ya? Nah inilah bahwa lewat kejadian itu justru Tuhan izinkan untuk nama Tuhan bisa dimuliakan. Kita bisa cerita tentang penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya percaya apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kalau kita lagi ngadapin Goliat, kita mengalahkan Goliat, kita harus sadar siapa diri kita. Kita adalah anak yang Tuhan kasihi. Kita sadar penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita sadar bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Dan kita perlu melangkah dengan iman. Berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kita. Makanya dikatakan di dalam kitab Ibrani, aku sekali-kali Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan kamu.
Aku sekali-kali tidak membiarkan kamu. Sebab itu dengan yakin kamu dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Inilah yang menjadi keyakinan Daud. Ya, dia percaya bahwa Tuhan bersama dengan dia. Apakah yang bisa dilakukan Goliat kepada dia? Jadi Bapak Ibu Saudara, kita jangan takut kalau kita lagi mengalami ya tantangan dari raksasa ini. Ayat 48 dikatakan ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Bayangin batu bulat. Waktu saya dulu kecil, saya suka mau ngelempar cari batu yang lancip itu ke pohon pisang. Batu yang lancip aja dilempar ke pohon pisang susah nembusnya, susah nancep di pohon pisang. Tapi ini batu licin diumban sama Daud, itu terbenam di dahinya Goliat. Nah, inilah pekerjaan Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara, kita hari-hari ini kita perlu punya firman dalam hati kita. Kita perlu simpan firman dalam hati kita. Nah, ketika kita memperkatakan firman, Tuhan bekerja mengurapi firman itu sehingga setiap pekerjaan-pekerjaan si jahat, raksasa Goliat ketika mau menyerang hidup Bapak Ibu Saudara itu dikalahkan. Itu dipatahkan. Waktu saya dulu mau menikah, saya itu hitung-hitungan karena saya kuliahnya accounting. Saya berhitung, saya harus nabung selama 5 tahun baru dapat uang sekian, baru ada keberanian melangkah mau menikah. Tapi waktu ikut bimbingan pranikah di Abalov, pembina saya selalu ngomong, menikah itu dengan iman. Saya bingung gimana caranya nih menikah dengan iman. Kayaknya nggak masuk di akal budi saya pada waktu itu. Jadi saya menentukan dengan hitung-hitungan, dengan bisa menabung, saya baru bisa menikah dari waktu itu 2003, kira-kira 2008 saya bisa menikah. Tapi karena setiap kali dengar pembina saya berkata menikah itu dengan iman. Menikah itu dengan iman. Menikah itu dengan iman. Dia tanya, Hendy kapan kau merit? 2008 kelamaan. Doa lagi. Menikah itu dengan iman. Akhirnya ketika saya berdoa, saya dapat imannya. 2007. Dan ketika saya mengambil keputusan di 2006 mau menikah 2007, tabungan saya nol. Rencana nabung dari 2003 nggak bisa nabung karena di Abalov itu banyak kegiatan. Ikut camp ini bayar, ada investasinya, bayar investasinya. Jadi panitia, jadi apapun kita suka investasi, kita bayar gitu. Nah, ada Goliat yang waktu itu ngomong, lu nanti gimana? Duit dari mana? Tapi setiap kali pikiran itu datang, saya selalu memperkatakan firman. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Allahku akan memenuhi segala yang kubutuhkan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dan saya perkatakan, Tuhan, engkau tuh Bapakku. Kalau aku menikah sampai nggak bisa bayar, yang malu bukan aku, yang malu Bapakku. Engkau tuh Bapakku, Tuhan. Dan luar biasa gitu. Tuhan mencukupkan. Di 2007 saya bisa menikah melebihi budget. Dananya harusnya budgetnya sekian, tapi dana yang dikeluarkan melebihi budget dan luar biasa gitu. Dapat angpaunya baliknya lebih dari 100%, lebih dari budget yang ada. Jadi saya melihat bahwa Tuhan yang dahsyat. Sama seperti Daud mengambil sebuah batu dan ketika dia mengumban itu terbenam di kepala Goliat. Saya percaya hari ini kalau kita sebagai orang percaya, kita punya firman yang kita pegang. Kita simpan di dalam hati kita. Ketika tantangan datang, ketika spirit Goliat ini mau menyerang kehidupan kita, kita memperkatakan firman. Ada kuasa yang dahsyat yang bekerja yang dilepaskan. Jadi ketika nenek saya terpapar COVID, mama saya berkata kepada nenek saya, Mama tidak akan mati.
Mama akan menyaksikan kebaikan Tuhan. Mama akan menceritakan kemuliaan Tuhan. Kata-kata kita ini penuh kuasa. Ketika kata-kata dilepaskan, ada kuasa yang dahsyat mengalir. Dikatakan demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa orang lain mengalahkan Goliat itu, nggak bisa bantuan orang lain. Ini harus kita kalahkan secara pribadi, one on one, seorang lawan seorang. Kita bersama dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Jadi demikian Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Jadi Tuhan memberikan kita firman. Firman itulah adalah batu-batu hidup. Nah, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita dengan firman Tuhan, kita akan mengalahkan Goliat. Kita akan mengalahkan orang Filistin. Daud membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia, dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Dikatakan maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda, mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin itu sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron, dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saraim sampai Gad dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin itu, lalu mereka menjara perkemahan mereka, dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem, tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Jadi saya percaya ada kemenangan. Hari-hari ini kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan dengan firman, kita bisa mengalahkan setiap kuasa-kuasa si jahat yang mau mengintimidasi, mau menyerang kehidupan kita. Oke, mungkin sampai di sini waktunya kayaknya udah 30 menit ya. Saya kembalikan kepada Stephen. Ya, oke. Thank you, Kak Hendy, buat sharingnya, sangat memberkatin kita semua. Ya, ini ada pertanyaan ya, Kak Hendy ya. Ada beberapa pertanyaan, kita sambung dengan pertanyaan, Kak. Pak Hendy dari Pak Agus ya, bertanya, Pak Hendy, apakah benar arti batu yang dipakai untuk membunuh raksasa lidah Goliat atau intimidasi adalah firman Tuhan? Mohon konfirmasinya, Kak. Jadi ini kan tafsiran ya Pak, pengertian. Ya kita bisa, buat saya pribadi, saya dapat batu itu juga bisa gambaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu digambarkan, Yesus itu berkata, akulah batu hidup. Tuhan itu membangun gerejanya di atas dasar batu karang. Nah batu karang itu siapa? Ya Yesus sendiri, firman Tuhan itu. Jadi buat saya, pengertian buat saya yang saya dapat ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, batu itu bisa juga digambarkan firman Tuhan. Jadi ketika kita mengalahkan intimidasi, ya perkataan-perkataan si jahat, kita bisa mengalahkannya lewat firman Tuhan. Nah itu yang saya dapatkan ya secara pribadi. Oke, thank you. Dari Kak Agus mungkin ada mau ditambahkan? Ya, thank you, Pak Hendy. Thank you. Oke, thank you ya. Kalau misalkan teman ada pertanyaan, bisa langsung tuliskan di chat. Banyak tadi statement Kak Hendy pertama ya, yang kita lagi. Nah, seringkali nih Kak, kalau saya pribadi juga ngalamin gini ya. Kita ini kan sudah kenal, ya kita anggaplah ya kita sudah percaya Tuhan, kita sudah kenal Tuhan itu lama ya. Dan ketika kita ngalami satu pergumulan, anggaplah masalah keuangan atau masalah keuangan gitu ya Kak ya. Dan kita pernah melihat tuh pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita ya. Pernah melihat tuh Tuhan tuh menolong kita dalam sisi keuangan ketika kita ngalami pergumulan itu. Tapi kemudian mungkin beberapa tahun, setahun, 2 tahun kemudian, kita mengalami hal yang sama tuh Kak. Mengalami hal yang sama lagi dalam masalah keuangan. Tapi kenapa ya? Terkadang kita itu sudah pernah ya, kita tuh sudah pernah melihat Tuhan tuh menolong hidup kita ya.
Tetapi terkadang ketika masalah itu datang lagi ya, kita ketika dibilang ya, kita jadi kalah sama Goliat ya, kita mulai takut, kita mulai ada rasa cemas, kayaknya kita tuh nggak percaya Tuhan lagi, padahal kita pernah ngeliat tuh Tuhan tolong hidup kita. Dan itu yang sangat kalau saya pribadi juga ya Kak ya, itu yang seringkali yang paling diserang tuh kalau saya tuh pikiran tuh Kak. Ya kan, pikiran saya tuh paling sering diserang tuh Kak dengan Goliat-Goliat seperti itu. Gimana tuh Kak ya cara untuk saya bisa menang dan saya bisa mengalahkan Goliat di dalam pikiran saya? Nah, sebetulnya kalau kita melihat salah satu saudara Goliat itu adalah raksasa yang kelima ya, dikatakan lalu terjadilah pertempuran di Gat. Di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya, juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-ngolok orang Israel, maka Yonatan anak Simea kakak Daud menewaskannya. Jadi ini enggak disebut namanya siapa, tapi dibilang berjari 6, tangan dan kakinya. Jadi ada 24. Ini gambaran dari raksasa ketamakan. Nah, ketika raksasa ini menyerang, kalau kita belajar, Goliat itu menyerang sendiri. Tapi raksasa ketamakan ini bersama dengan saudara-saudaranya yang lain. Nah, ini berbicara dikatakan juga bahwa Daud itu mengalahkan ya bersama dengan tentara-tentaranya. Ya. Jadi untuk menang dari raksasa ini kita perlu hidup di dalam komunitas. Kita perlu hidup di dalam pemuridan. Jadi ada pertanggungjawaban. Jadi ini dikalahkan oleh Yonatan. Ini adalah gambaran dari nama Yonatan itu pemberian Yehova, pemberian Tuhan. Jadi kita perlu menyadari segala yang ada pada kita itu pemberian Tuhan. Kita perlu belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada dan belajar bersyukur ya, berterima kasih. Nah, mungkin saya bagi pengalaman saya pribadi dari praktek tentang bagaimana saya bisa mengalahkan raksasa ini ya. Ada juga saya ngalamin kalah. Nah, saya cerita kalahnya dulu. Nah, saya seringkali diundang dalam pelayanan. Diundang pelayanan kalau keluar kota, itu biasanya saya beli tiket sendiri, nanti dirembes ke gereja yang mengundang. Nah, pada waktu itu, saya itu kalau beli tiket kayak Traveloka, itu ada kerjasama dengan kartu kredit yang ada potongan diskon. Nah, ada masa-masanya saya tuh kalah gitu. Saya itu tergoda gitu. Jadi, saya kasih tahu gereja yang mengundang, bahwa biayanya sekian gitu. Tapi biayanya itu adalah misalnya harga 1 juta, potongannya 100.000 potongan kartu kredit. Berarti kan saya bayar cuma 900.000. Tapi karena saya kalah, saya yang potongannya itu saya nggak ngomong, saya tetap bilang 1 juta. Nah, ini proses perjalanan gitu. Nah, satu kali saya ke satu lokasi mau pelayanannya excellent servant camp lagi. Ada khotbah hati nurani, dan saya harus ngajar hati nurani. Nah, itu Roh Kudus ngingetin saya. Saya udah ngomong gitu sekian gitu. Jadi udah ngomong sekian sama orang yang di gereja itu, dan ketika saya di sana Roh Kudus ingetin saya, akhirnya saya harus datengin. Saya bilang, Pak, saya mohon maaf karena saya tidak jujur. Saya nggak ngomong apa adanya. Jadi sebetulnya harga tiketnya ini sekian, Pak. Saya nggak jujur, potongannya ini saya nggak ceritakan. Saya bilang, Pak, saya mohon maaf. Mau ke Bapak memaafkan saya. Jadi itu pengalaman ketika saya kalah, ya saya harus bertanggung jawab. Nah, gimana saya bisa menang? Saya belajar cerita. Ya, saya dimuridkan oleh Kak Seno. Jadi saya cerita, Kak, tolong doakan saya, Kak. Saya ngalamin kayak gini. Ini mau pergi pelayanan, jadi Roh Kudus ingatkan saya kayak ada beban di hati saya. Kayaknya kalau saya nggak terbuka nih, aduh, saya pasti akan terjerat terus nih ketidakjujuran ini. Dimulai dari hal yang kecil. Jadi saya cerita, saya minta didoakan. Akhirnya ketika saya sampai, saya ketemu orangnya, saya minta maaf, saya akui dan saya ngomong apa adanya kepada orang itu. Nah, itu pengalaman saya juga pernah ngalamin terus gagal. Nah, juga di bulan September ini saya juga belajar gitu ya.
saya biasa gitu, Tuhan itu ngelatih saya praktek gitu, praktek dalam hal financial ini untuk mengembalikan itu lebih dari perpuluhan. Nah itu saya udah praktekkan udah beberapa tahun lah, mungkin dari tahun saya lupa, mungkin dari sejak 2012 atau 2011. Nah, saya itu udah menang lama gitu ya. Nah, di sekitar bulan April atau Mei, Tuhan itu ngingetin saya, ayo kamu increase, tambahkan lagi nih. Jadi di bulan Januari sampai April saya itu memberi itu mengembalikan perpuluhan itu udah lebih dari perpuluhan. Nah terus ditambah kan, Tuhan suruh saya tambah untuk enlarge saya punya kapasitas iman. Oke, saya lakukan. Nah bulan Agustus akhir biasanya saya itu pakai bank itu selalu perintah transfernya tanggal 1. Waktu saya mau transfer itu, kayak ada ujian di hati saya. Udahlah kamu balik lagi kayak bulan Januari. Itu kan juga udah lebih, kan kamu banyak kebutuhan. Bulan September ini kamu banyak kebutuhan. Tapi saya bersyukur gitu, oleh kekuatan dari Tuhan, saya sadar semuanya ini datangnya dari Tuhan. Semua yang saya punya itu Tuhan yang beri. Saya mau belajar taat sama Tuhan. Nah ketika saya praktek taat, saya mengalami bagaimana Tuhan itu mencukupkan. Saya nggak ngalami kekurangan gitu. Apa yang kekhawatiran-kekhawatiran itu Tuhan seperti hanya ngomong yang mau aku lihat itu hatimu. Apakah engkau sadar untuk kita menang dari raksasa ketamakan ini kita perlu punya accountability, pertanggungjawabannya. Ada orang yang bisa tanya kita, kamu gimana dalam hal keuangan? Kamu jujur nggak? Kamu lakukan nggak? Nah saya punya Tuhan ngingetin saya tentang prioritas pengelolaan keuangan. Ini yang saya praktekin dalam hidup saya. Yang pertama itu mengembalikan milik Tuhan. Perpuluhan itu miliknya Tuhan. Tuhan mengingatkan saya, milik Tuhan harus dikembalikan. Yang kedua memberi. Memberi kepada orang tua. Memberi buat misi, buat misalnya dana gedung kalau dibutuhkan gitu. Buat pembangunan gereja misalnya. Nah saya ngalami hal ini. Bagaimana Tuhan mengingatkan saya di tahun 2020 bahwa untuk kami enlarge, memberi kepada orang tua dari istri dan memberi kepada orang tua saya. Itu more than 10% masing-masing gitu. Lebih dari 10% income saya kepada masing-masing orang tua. Dan itu harusnya secara hitung-hitungan saya itu minus. Kalau ngitung akuntansinya antara persembahan kasih yang saya terima dari gereja dengan pengeluaran itu minus. Tapi saya nggak pernah minus, anehnya. Pokoknya di tengah bulan itu ada aja datang berkat Tuhan, tak ada aja pokoknya tiba-tiba ada orang yang digerakkan transfer gitu, dan dengan cara Tuhan yang ajaib. Nah saya belajar yang ketiga adalah kita perlu belajar berinvestasi, menabung gitu. Sama seperti bangsa Israel diajar harus 10% saving buat dirinya sendiri buat pergi, karena setiap tahun mereka harus ke Yerusalem gitu. Buat dana belajar gitu, dana kita bahkan Yusuf waktu masa kelimpahan 20% disuruh di saving gitu ya. Nah, yang keempat prinsip pengelolaan yang Tuhan ajarkan tuh membayar hutang, dan yang kelima tuh biaya hidup. Nah, banyak orang menempatkan biaya hidup nomor 1, apalagi di tengah masa pandemi ini. Akhirnya dia nggak bisa bayar hutang kalau dia punya hutang, dia nggak bisa nabung, nggak ada investasi, nggak ada memberi, bahkan milik Tuhan dicuri, diambil sama dia. Nah ini yang Tuhan mengajar saya, prinsip ini hukum yang Tuhan ajarkan, prioritas mengelola financial dengan benar. Ketika saya praktekkan hal ini, saya ajarkan juga. Nah saya lihat bagaimana Tuhan itu menyertai. Dan juga bagaimana orang yang anak-anak rohani, ada yang mereka mengalami keuangannya morat-marit, terikat kartu kredit gitu, dan nggak mengembalikan perpuluhan, ngambil perpuluhan uang miliknya Tuhan, bagaimana mereka mengalami dipulihkan Tuhan. Dari satu anak rohani saya, dari yang lagi ngalamin bermasalah sampai dia akhirnya bisa diberkati Tuhan, bisa punya rumah gitu. Dari keuangannya yang benar-benar babak belur, amburadul gitu, bagaimana dia dipulihkan Tuhan. Nah itu yang saya bisa bagikan ya. Jadi kita nggak bisa sendiri.
Sama seperti Daud. Daud nggak bisa sendiri. Jadi Daud hanya ngalahin Goliat. Tapi yang lain, 4 raksasa yang lain, salah satunya raksasa ketamakan. Daud itu beserta orang-orangnya. Dikatakan keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Jadi penting sekali kita perlu ada di dalam komunitas, di dalam keterbukaan, dan juga kita ada di dalam pemuridan, ya mungkin di dalam Hafruta atau di dalam kompak yang kita bisa terbuka. Bahkan orang bisa tanya, kamu gimana keuangannya? Kamu gimana ngatur keuanganmu? Karena kalau orang nggak menang di dalam area finansialnya, Tuhan berkata kamu nggak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kalau kamu mengasihi mamon, kamu pasti nggak bisa mengasihi Tuhan. Nah, banyak orang hidupnya salah satunya hancur karena godaan finansial ini, ya jebakan ketamakan ini. Nah, itu yang Tuhan ingatkan sih. Oke, thank you Kak Hendy. Ini ada pertanyaan lagi Kak Hendy, bagi Christian ya. Kak Hendy, bagaimana kita bisa keluar dari zona nyaman dan berani mengalahkan Goliat? Karena kadang ketika kita sudah nyaman, kita jadi mengabaikan Goliat padahal kita belum menang. Zona nyaman nih Kak. Jadi kalau kita melihat Daud itu biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Nah ini kan sesuatu yang dilakukan disiplin. Daud itu sering gitu bermain ketapel itu. Nah kita perlu firman Tuhan mengingatkan kita, jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, supaya dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah salah satu disiplin rohani yang kita perlu bangun dalam hidup kita adalah disiplin untuk kita menghafal firman, menyimpan firman itu tertulis di akal budi dan di hati kita. Jadi bukan firman yang tertulis di Alkitab, tapi firman itu tertulis di akal budi sama di hati kita. Ya, jadi firman ini kalau kita ucapkan ada kuasa. Nah itu firman iman inilah yang akan mengalahkan Goliat, intimidasi itu. Nah salah satu hal yang paling tidak dilakukan oleh orang Kristen, yang kita pikir orang Kristen lakukan adalah disiplin dalam menyimpan firman itu di dalam hati. Makanya Daud itu berkata Mazmur 119, dalam hatiku aku menyimpan janji-janjimu supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. Jadi kita perlu disiplin. Nah juga disiplin di dalam memperkatakan firman. Jadi kita perlu disiplin di dalam kita memperkatakan firman, disiplin dalam merenungkan firman. Nah itu yang akan menolong kita keluar dari zona nyaman kita. Kalau kita membangun disiplin. Ya Daud itu disiplin. Dia disiplin menggembalakan kambing domba. Dia disiplin tiap-tiap hari dia lakukan. Bahkan ketika dia disuruh ngantar makanan, dia mempercayakan dulu, pastiin dulu ada orang yang menggembalakan kambing dombanya. Nah, kalau kita membangun disiplin ini, ya kita pasti keluar dari zona nyaman kita. Nah, itu akan menolong kita untuk kita bisa mengalahkan Goliat. Karena Goliat ini berbicara perkataan-perkataan negatif, intimidasi yang kita dengar. Nah, sebetulnya orang yang kalah juga sama Goliat adalah orang juga yang disiplin, tapi salah dengerinnya. Dia disiplin dengerin yang negatif, kayak bangsa Israel kan disiplin, mereka 40 hari dengerin itu. Nah, untuk membangun 40 hari itu kan angka ujian ya. 40 hari di padang gurun diuji, Yesus diuji puasa 40 hari di padang gurun, Musa 40 tahun ya. Jadi angka ujian 40 itu. Nah, kalau kita disiplin membangun tiap hari, disiplin dengar firman, perkatakan firman, simpan firman, hafalin firman, renungin firman, kita pasti akan mengalahkan Goliat. Nah, kita perlu juga kembangin disiplin berpantang stop, dengerin berita-berita di YouTube, kabar-kabar misalnya lagi dengar corona, tiap hari kita dengar, yang mati berapa, yang nambah infeksi berapa. Nah, itu akan melemahkan, menghancurkan iman kita. Thank you. Dari Christian, ada mau ditambahkan, Christian? Ya, cukup. Thank you, Kak Hendy. Cukup. Oke. Ya. Oke. Kak Hendy tadi kan baru sebutin
dua Goliat ya, Goliat raksasa lidah dan ketamakan ya. Kalau ada 5 ya Kak ya. 3 lagi apa tuh Kak Hendy? Jadi raksasa Masih yang ada waktu kedua, sedikit nih Kak. itu yang kedua itu tentang raksasa kesombongan. Jadi Daud itu hampir mati mengalahkan ini. Nah, kita nggak bisa mengalahkan kesombongan dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh, makanya Yesus berkata, belajarlah kepadaku, aku ini rendah hati, lemah lembut. Nah, salah satu kita belajar rendah hati dengan lemah lembut, kita mau hidup di dalam accountability group, dalam Hafruta, dalam kompak, atau dalam pemuridan. Sehingga ada orang yang nolong kita, ada orang yang bisa lihat blind spot kehidupan kita, ada hal yang orang yang bisa ngomong sama kita. Nah, Daud itu hampir kalah gitu. Dia pikir dia bisa menang karena ketika dia lihat raksasa ini namanya Yisbi Benob, ya nanti bisa dibaca ya di raksasa yang ke ini, raksasa namanya Yisbi Benob. Ini raksasa kesombongan. Menyerang kita justru ketika kita merasa kita bisa. Nah, salah satunya bisa dibaca di Yohanes 2 Samuel pasal yang ke-11. Ya, waktu Daud itu raja-raja biasa pergi berperang, Daud itu nggak pergi berperang. Biasa Daud itu selalu pergi berperang karena memang keharusan raja mimpin peperangan. Karena dia sudah jadi raja, dia merasa dia bisa putusin buat dirinya sendiri, dia nggak pergi berperang. Akhirnya dia jatuh dengan perjinahan karena raksasa kesombongan ini menyerang bersama-sama. Nah, ini berbicara tentang raksasa ketiga itu raksasa kemunafikan. Ya, waktu Daud gagal dengan raksasa kemunafikan ini, ya waktu dia jatuh dalam dosa, harusnya dia ngaku sama imam, tapi dia nggak ngaku. Akibatnya dia membunuh Uria. Jadi kemunafikan itu seperti parasit, seperti virus bakteri. Ya, dalam 1 jam aja bermultiplikasi kalau nggak dituntaskan. Nah, dikalahkan oleh siapa? Oleh Sibkai, yang arti namanya menjadi seperti mayat. Jadi kalau mayat itu nggak malu lagi, ditelanjangi nggak malu, dia apa-apain juga nggak malu, dimarahin nggak bisa marah mayat. Nah, ini berbicara kita perlu belajar terbuka. Firman Tuhan kan bilang, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ini berbicara menelanjangi dosa. Nah, contohnya salah satu anak rohani saya, satu kali dia ngaku sama saya, Kak, saya ngaku Kak, saya jatuh ke dalam dosa ketidakkudusan. Oh iya, saya doain dia. Tapi bentar-bentar dia ngaku lagi, Kak, aku jatuh lagi Kak, dosa ketidakkudusan. Nah, akhirnya saya tanya, emang dosanya apa? Ya Kak, aku punya akun Facebook porno Kak, dia bilang. Jadi akun Facebook pornonya ini dia nggak ngaku gitu. Dia hanya kayak orang ngaku dosa gini, Kak, aku dosa jatuh nyuri Kak. Dia nggak ngaku di ujung nyuri apa? Nyuri tali. Di ujung talinya ada sapi orang diambil. Nah, sapinya dia kagak ngaku. Nah, ini berbicara raksasa kemunafikan. Ini kita perlu belajar menelanjangi dosa, mati terhadap dosa, keterbukaan. Kita terbuka total, nggak malu gitu. Kita minta didoakan. Nah, ini Daud itu jatuh dalam dosa kesombongan, dia jatuh dalam kemunafikan, dia nggak terbuka. Daud itu nggak langsung loh, kalau kita membayangkan nggak langsung lihat perempuan langsung pengen, pasti dia mungkin dia orang yang takut akan Tuhan. Mungkin dia masuk lagi ke dalam rumahnya, dia bergumul pengen lihat lagi, nggak pengen gimana, dan akhirnya dia jatuh karena dia sendiri, dia nggak terbuka. Dia jatuh ke dalam dosa yang berikutnya itu namanya lami raksasa. Ini berbicara arti nama lami itu hawa nafsu atau dosa sensual. Ini juga yang Daud alami gitu. Dia jatuh dalam perjinahan dengan Batsheba. Ya, jadi Tuhan bahkan negor Daud, kalau kamu kurang cukup istri, aku bisa kasih kamu. Kan itu ditegur Nabi Nathan itu tentang ketamakan. Kan dia tamak pengen memiliki Batsheba. Kan digambarkan Nabi Nathan negor dia, ada satu orang punya 1 ekor domba yang begitu disayanginya, yang makan satu meja, satu piring dengan dia. Nah, ada satu orang punya banyak kambing dombanya. Waktu ada tamu dia nggak mau bunuh dombanya, dia ambil yang punya 1 ekor itu. Daud marah, gebrak meja. Orang itu harus dibunuh dan dombanya harus dibalikin 4 kali lipat gitu. Nah, ini berbicara tentang 4 raksasa yang menyerang bersama-sama, ya kesombongan,
Ya, kalau kita merasa diri kita, gua bisa nih, pasti kita jatuh dalam kemunafikan. Pasti kita jatuh dalam hawa nafsu, keinginan, ya, dan juga dalam ketamakan ini. Nah, jadi kita perlu untuk mengalahkan raksasa ini ya harus bersama-sama. Ya, thank you Kak Hendy buat sharingnya, sangat memberkatin kita semua ya, karena waktu ya. Tapi hari ini saya percaya juga teman-teman semua kita sangat diberkatin ya dengan Kak Hendy ya. Ya poin-poin yang saya bisa simpulkan ya dari apa yang Kak Hendy sharingkan ya, untuk kita nggak lagi fokus kepada Goliat kita, tapi kita fokus kepada Tuhan ya. Apapun yang menjadi Goliat kita hari ini ya, apakah itu Goliat raksasa lidah, ya apakah itu kesombongan, kemunafikan, hawa nafsu ataupun ketamakan, ya kita mau hari ini tidak fokus kepada Goliat kita, tetapi kita mau fokus kepada Tuhan. Ya, cara mengalahkan ya tadi seperti Kak Hendy sudah share ya, kita mesti sadar siapa bahwa kita itu hidup kita itu di dalam Tuhan. Ya, kita mesti sadar bahwa Tuhan itu selalu menyertai kehidupan kita, ya. Dan yang terakhir kita mesti sadar siapa Tuhan yang kita sembah, ya. Tiga kunci ini saya percaya ketika kita lakukan, kita praktekkan, ya saya percaya ini bisa bisa membuat kita menang ya, mengalahkan setiap Goliat kita. Dan tadi statement dari Kak Hendy yang diulang-ulang terus yang saya dengar adalah perlunya kita hidup di dalam komunitas, ya kan? Perlunya kita juga pemuritan ya, akuntabilitas kita mesti dimuridkan. Ya, jadi kita bersyukur sekali ya teman-teman, Bapak Ibu semua ya. Kalau hari ini meskipun dalam kondisi yang pandemi ya, tetapi kita bersyukur hari ini Tuhan kasih kita satu kesempatan kita bisa join di dalam Misbah Quran di malam ya, di mana teman-teman bisa tergabung dalam kompak-kompak ya, di mana setiap hari kita bisa sharing bersama rekan-rekan kompak kita ya. Saya percaya itu yang akan menolong setiap kita ya, untuk kita bisa terus hidup di dalam Tuhan ya, untuk kita tidak lagi dikalahkan oleh Goliat-Goliat di dalam hidup kita ya. Tetapi ketika kita belajar terbuka dengan teman-teman kompak kita mengaku di dalam kompak, saya percaya ya itu yang menjadi kunci kemenangan buat setiap kita ya. Terima kasih Kak Hendy buat waktunya, buat sharingnya, sangat memberkati setiap kita hari ini ya. Teman-teman kita bisa berikan ikon jempol ya, atau apapun, teman-teman bisa say thank you ya Kak Hendy sudah meluangkan waktu mengajar buat setiap kita malam hari ini ya. Kami semua sangat diberkatin ya. Oke, dan terakhir kita akan saya minta untuk Kak Yongki ya bisa berdoa buat Kak Hendy ya, Pak Yongki. Ya, terima kasih ya Kak Hendy yang luar biasa ya. Tentunya kita percaya ini bukan undangan pertama dan terakhir ya. Pastikan ada undangan berikutnya lagi ya, karena kita percaya kita akan juga praktekin ya teman-teman apa yang dibagikan ya. Kita menjadi Daud-Daud di zaman akhir ini ya. Jadi kita ada kemenangan ya bersama-sama ya. Kita mau doakan juga ya Kak Hendy juga dengan istrinya juga, dengan anak-anak rohani dan bapak rohani juga ya. Kita sepakat yuk kita berdoa. Syik ya, manasik ya. Terima kasih Tuhan, melalui pengajaran yang Kau taruh di dalam hati saudara kami, Pak Hendy, Tuhan. Kami diingatkan Tuhan, dengar suara-suara yang bikin kami takut. Ada suara-suara juga yang membuat kami sombong. Ada suara-suara juga Tuhan, kami menjadi pribadi yang munafik. Ada suara-suara juga Tuhan, yang membuat kami Tuhan mengikuti hawa nafsu, keserakahan Tuhan. Bahkan juga kami tahu Tuhan, ini semua kami mau hancurkan Tuhan bersama-sama, karena kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah buat saudara kami bersama istrinya Tuhan, bersama komunitasnya Tuhan, bersama Bapak rohaninya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau sudah pilih Pak Hendy untuk terus menjadi berkat Tuhan. Kami berdoa buat pribadi ini Tuhan, tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah pribadi ini terus Tuhan menjadi berkat Tuhan, dimanapun ia berada Tuhan. Kalau kami Tuhan, begitu banyak nilai-nilai value yang sudah dibagikan Tuhan. Kalau kami juga Tuhan bisa menjadi pelayan-Mu Tuhan, karena ada begitu banyak pengajaran yang ia bagikan Tuhan. Ada keterbukaan yang ia bagikan juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui pribadi ini Tuhan, banyak orang juga Tuhan
akan menjadi pribadi yang sempurna Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang sempurna Tuhan. Sempurnakan setiap kami Tuhan. Seperti Engkau menyempurnakan juga anak-Mu yang terkasih yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, biarlah berkat daripada Engkau Tuhan turun atas pribadi Pak Hendy beserta istri, juga teman-teman komunitas, bahkan juga apapun yang dia lakukan Tuhan. Kau yang buat berhasil Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin.